datang ke rumah mohon sama saya. Dia menemui rumahnya sampai dia duduk dan membeli tembok bersama saya Pak. Kapan beli rumah gitu, pengen beli rumah. Mau saya nyari rumah di situ, saya nggak mau. Kalau saya mau, dia nggak bisa ya, karena mama saya itu paling itu sama saya, karena saya orangnya mau sama saya, yang mau main saya ini. Saya mau saya dari rumah yang ada di diri saya. Berapa ya? Insya Allah saya bahagia dengan orang saya. Tapi saya kebahagiaan dari kecil dari orang lain. Saya mau sama yang dia tahu. Mak, padahal saya dulu kok di rumah. Ya, saya kunci. Sedih sekali nangis. Bapak saya ketemu saya, udah tumpah madu, dibajukan. Dia begini udah usah gitu. Itu cuma saya lagi tuh, bapak saya lagi, saya belajar. Saya Allah, mahal, bukan. Saya pulang, bagaimana itu pas itu keluar, Pak, karena dia sampai nangis, benar takut, benar mama, saya sudah nangis, peluk saya cucu saya, bapak saya juga, terus sampai saya kecil, peluk saya nangis. Makasih ya, gitu. Karena saya juga belum tahu tentang Allah Syahputra. Saya menyadari anak-anak yang itu Ya, saya pernah bilang berapa kali. Menurut saya, pemirsa catatan Olga, sosok Olga Saputra itu memang sosok orang yang sangat menyenangkan. Insya Allah mudah-mudahan itu sangat menyenangkan buat pemirsa catatan Olga dimanapun. Pasti sangat menyenangkan juga buat target catatan Olga. Saya selalu berdoa setiap hidup saya. Saya kepingin membuat orang bahagia karena saya. Pemirsa catatan Olga, tadi saya dari rumah, ya saya melihat acara program saya, perjalanan hidup saya, karir saya, perjalanan cinta saya, sangat begitu luar biasa. Sama seperti hari ini, saya begitu merasa catatan Olga ini begitu luar biasa juga pemirsa, karena ada salah satu ibu dari penonton catatan Olga yang sayang dengan catatan Olga, dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat ibu yang satu ini. Dia orang Palembang, dia tinggal di Taiwan, dia datang ke Jakarta. Di saat dia di Palembang, dia senang banget nonton catatan si Olga. Saya nggak menyangka dan saya nggak menduga kenapa ibu itu bisa suka dengan catatan Olga. Waktu saat bertemu dengan saya, saat saya lagi live di Facebook, karena saya ingat sekali, dia datang, ya bertemu dengan saya, dia bilang seperti ini sama saya. Saat dia bertemu dengan saya, dia cium pipi kanan, kiri, jidat saya, maksudnya cium bibir saya. Saya nggak tahu, itu mungkin karena sayangnya dia kepada saya. Saya langsung bertanya, kenapa ibu mau membantu di target catatan Olga? Saya nggak tahu, saya sayang banget sama Olga. Saya cinta banget sama Olga. Kamu orang luar biasa, kamu orang baik, kamu orang yang peduli. Dia bilang seperti itu. Makanya dia ngasih duit sama saya di amplop. Dia ngomong bahasa Cina, "Ketiau," kata dia gitu. Itu artinya 5 juta. Nah, saya nggak berani buka karena itu amanat dari ibu yang memberikan uang pada saya. Nanti saya akan bagikan kepada target catatan si Olga.
Yang dimaksud dengan saya berbicara seperti ini bahwa saya selama ini bekerja keras, selama ini membantu orang, ternyata ada orang yang peduli dengan target catatan Olga. Pemirsa catatan Olga, ini ada seorang ibu-ibu lagi gendong anaknya. Terus bawa kantong plastik. Bingung banget mukanya tuh ibu kayaknya. Dia bingung, siapa ini kali-kali ya. Dia nggak tahu artis. Saya selama ini bekerja keras, selama ini membantu orang, ternyata ada orang yang peduli dengan target catatan Olga. Sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran buat pemirsa di rumah dimanapun berada, bahwa kita terus ayo bantu orang banyak. Cintai orang banyak, pemirsa catatan Olga. Hari ini saya mau telepon ibunya. Mudah-mudahan diangkat. Halo. Halo bos, saya Big Boss. Insya Allah kabar saya baik-baik aja. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Ya, jadi saya mau ngomong ya, sama saya tidak berbakti sama saya. Sama-sama tidak berbakti. Makanya biar gimana aku mau menyumbang sama orang. Sekarang saya bilang gimana? Waktu itu tanggal 17 itu aku dikunjungi anak kiri itu. Tapi tidak ada tempat tinggal. Jadi akhirnya saya pilih-pilih sudah saya ke bandara aja. Oh gitu. Ya, bos ya. Ya, terima kasih. Bu Lina, makasih banyak ya. Jangan terima kasih. Aku nggak mau terima kasih. Yang pokoknya aku ikhlas. Ya Bu Lina, nanti saya lanjutkan lagi. Sekarang saya mau ke target catatan Olga ya. Iya, berapa ya nanti saya tanggalin ke sana ya. Siap. Ternyata pemirsa Ibu Lina ini punya masalah dengan keluarganya. Ya, dia lebih baik tidur di bandara daripada dia harus tinggal bersama anaknya sendiri, karena dia takut nanti akan diusir oleh anaknya sendiri. Karena dia sudah merasa kecewa. Padahal dia juga udah kaya katanya, tapi tetap aja dia masih minta sama Ibu Lina. Lalu ibu itu bilang, anak saya nggak peduli. Tapi saya nonton catatan Olga. Olga adalah salah satu orang yang peduli dengan orang lain. Walaupun ibu itu bilang katanya dia nggak dicintai oleh anaknya nggak pernah peduli, tapi ibu itu peduli dengan orang lain. Saya nggak tahu deh seperti apa kelanjutan dari cerita seorang Ibu Lina, tapi di sini saya berpikir positif bahwa Ibu Lina adalah seseorang yang baik menurut saya karena dia mau berbagi kepada orang lain. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Pemirsa catatan Olga, ini ada seorang ibu-ibu lagi gendong anaknya. Terus bawa kantong plastik. Bingung banget mukanya tuh ibu kayaknya. Dia bingung, siapa ini kali-kali ya. Dia nggak tahu artis. Nah, Olga.
Aku lihat saya nangis. Sedih kenapa? Seneng dong harusnya ketemu saya. Emang kamu lihat Kak Olga di mana? Sering banget ngeliat Kak Olga. Pernah nonton catatan si Olga? Seneng Kak Olga. Kamu senang nonton catatan Olga? Karena Olga sering membantu orang banyak. Saat mimpi masih indah bersama. Ini anak keberapa? Yang pertama Kak Olga. Itu kamu bawa tenten ini mau kemana? Laundry di situ Kak Olga. Disuruh majikan saya. Suruh majikannya sering laundry. Iya. Kamu kerjanya apa? Orang kulit cuci. Disuruh Kulit orang. cuci disuruh orang. Sambil bawa anak baik ini. Kamu nggak capek? Capek sebenarnya Kak Olga. Habis gimana lagi? Laundrynya di mana? Di situ. Saya anterin buat laundry. Sini Mbak, saya mauin. Nah. Siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Nani. Iya. Mbak Nani umur berapa? Kayak masih muda deh. Iya, baru 19 tahun. Berarti nikahnya tak umur 19 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Itu masih sekolah atau tidak waktu itu? Udah enggak. Udah lulus sekolah. Udah lulus SMP. Lagi sakit ya? Iya. Sakit apa? Kata dokter sih kurang gizi. Kurang gizi. Nani, usianya masih 19 tahun. Namun ia sudah harus menerima beban hidup yang begitu berat. Dan Nani hanyalah seorang kulit cuci yang pendapatannya tidak menentu. Ia bekerja untuk membiayai anak semata wayangnya, yaitu Fadlan, yang masih berusia 1 tahun. Dan ironisnya, jika Nani tak memiliki uang, anaknya hanya diberi air tajin, yaitu air yang berasal dari sisa memasak beras. Karena untuk membeli sekaleng susu pun, Nani tidak mampu. Fadlan, di usianya yang seharusnya meminum susu yang bagus, namun Fadlan hanya bisa meminum air tajin yang diberikan oleh ibunya. Dan tak heran, dengan kondisi yang seperti ini, Fadlan tak tumbuh seperti anak-anak yang lainnya. Karena ia tak menerima asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Semoga perjuangan dan kerja keras Nani untuk merawat putranya tak akan pernah sia-sia. Siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Nani. Iya. Mbak Nani umur berapa? Kayak masih muda deh. Iya, baru 19 tahun. Berarti nikahnya tak umur 19 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Itu masih sekolah atau tidak waktu itu? Udah enggak. Udah lulus sekolah. Udah lulus SMP. Ini lagi sakit ya? Iya. Sakit apa? Kata dokter sih kurang gizi. Kurang gizi. Maksudnya kurang makanan bergizi gitu. Iya. Soalnya kan dia dari bayi enggak asli tau enggak. Oh nggak asli. Iya, Jadi minum susu. susu doang. Susu. Jadi Mbak selama ini nggak pernah beli susu gitu. Enggak. Oke, udah saya anterin dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Bicara tentang cinta. Permisi. Mbak, ini Bicara mau ngelondri katanya. setia.
Oh ditimbang dulu ya? Sejak sampai mati sampai 3,8 tuh berarti berapa? Kali 7.000. Oh satu baju 7.000 gitu. karena kekasih hatiku telah pergi 27.000. Oh ya wis. dia telah mati, kenalkan namaku. Jangan atas nama gue, punya gue. Ibu namanya siapa? Nani, Bu Nani. Punya majikannya dia. Pacarku tak Makasih ya. rugi. Siapa namanya? Fadlan. Namanya Fadlan. Fadlan. Oh, Fadlan mau minum susunya. Ntar beli susu ya, belanja ya. Biar sehat ya, biar gak kurang gizi. Ya. Ya udah pakai duit dulu. Berapa jadi? Mbak kalau boleh tahu Fadlan tapi kelihatannya kayak nggak lagi sakit ya Mbak ya? Iya, kelihatannya kok enggak. Oh, Tapi aslinya masa sakit. Udah ke dokter. Nggak punya uang buat ke dokter. Terus kalau diemin terus kan kasihan Mbak kalau kurang gizi gitu. iya. Orang tua Mbak juga. Pas sadari Dua-duanya udah. dalam cermin wajah ini. Oh, orang tua Mbak yang laki udah nikah lagi, ibu udah Dalam meninggal. hidup yang Kadang-kadang kalau Mbak lagi kesusahan begini, ya kesedihan Mbak, ngadunya ke siapa lagi Mbak? Selain nama Allah ya. Sayang, udah makan belum Pak? Belum makan. Belum minum susu juga? Jadi nggak pernah kasih minum susu? Pasti kalau lagi ada duit aja saya beliin. Kalau Kasih enggak, susu. iya. Jadi makannya apa aja? Makannya tim biasa aja. Oh, Bubur ayam gitu. ya udah sekarang Mbak saya pengen lihat Mbak bikinin susu buat anaknya. Sekarang Olga pengen beliin susu yang banyak. Pokoknya anak ini harus makan sama minum yang bergizi. Saya belum pernah lihat badan minum susu lahap. Ya insya Pengen Allah. lihat badan minum susu yang lahap kalau enggak. Ya mudah-mudahan nanti dia bisa menikmati apa yang rezeki Olga kasih ke Fadlan ya. Mudah-mudahan Mbak juga senang, Mbak bahagia. Karena orang tua kan pasti pengen ngebahagiain anaknya terus ya. Mudah-mudahan anak juga nanti kalau sudah dewasa bisa kasih bahagia buat Mbak. Tempat toko susu, ini bermacam merek susu di sini banyak. Mbak pilih sebanyak mungkin, semoga mudah-mudahan dia bergizi apa yang Olga kasih hari ini ya. Ayo Mbak, silakan turun. Permisi Mas, Mbak cari yang mana Mbak? Yang paling bagus apa ya susu kalau buat anak yang kurang gizi yang Mbak ya? Umurnya berapa? 1 tahun. Hah? 1 tahun. Umurnya 1 tahun. Pokoknya saya cari susu yang baik buat ini baik Mas. Ya buat bayi. 1 tahun. 1 tahun. Ya cari aja yang paling bagus, yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling mahal. Biasanya minum yang ini kalau
Cukup? Cukup nggak? Berapa dus tadi Mbak ngambil? 3 dikit banget, ambil lagi 2. Ambil 2 ya. Kalau udah lebih 2 ke sana berarti bayar sendiri. Udah cukup. Nah ini 1 sudah. Permisi Mas. Pak cari yang mana Mbak? Yang paling bagus apa ya susu kalau buat anak yang kurang gizi ya Mas ya? Alam raya bertasbih. Umurnya berapa? Keagungan Umurnya 1 tahun. ilalang daun pohon. Pokoknya saya cari susu yang baik buat ini baik Mas. Ya buat bayi. 1 tahun. Ya cari aja yang paling bagus, yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling mahal. Cukup? Cukup nggak? Berapa dus tadi Mbak ngambil? 3 dikit banget, ambil lagi 2. Ambil 2 ya. Kalau udah lebih 2 ke sana berarti bayar sendiri. Udah cukup. Nah ini 1 tuh. Mau botol susu nggak? Nggak bawa. Aduh ambil aja, cari Mbak, botol susu. Kalau minum susu kan kalau ada empengnya kan enak. Kayak saya aja. Kalau menyot susu harus pakai empeng. Jadi steril. Totalnya berapa Mas? Ya. 300. 350. Iya. Iya baru lihat Tolga. Langsung ya Pak, sudah langsung Pak belanja di sini. Beli susu buat Ibu Nani. Iya, nanti nonton Bapak, kayaknya ada di catatan si Olga. Kurang berapa? 2,5 tuh, 2.500. Ya, oke, cukup. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Jangan lupa nonton catatan si Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu, setengah 8 di Antv. Mungkin semua. Udah masuk kembali, gue orang kaya, lu kembaliin. Oke. Bercanda ya Mas ya, saya kan suka begitu. Nggak bercanda juga orang udah tahu saya kaya. Duluan ya Pak. Bengong aja sambat Bu ente. Bu duluan Bu, silakan belanja. Silakan. Pemirsa catatan Olga, saya sudah membelikan susu buat anaknya Ibu Nani, ya yang katanya kurang gizi, ya kan? Jadi saya pengen ngasih anak Ibu Nani susu, terus saya nggak tahu bingung harus kemana bikin susunya. Ya saya punya ide lebih baik di rumah saya, sambil Ibu Nani supaya tahu rumah saya di mana. Jadi kalau misalnya Ibu Nani lagi kesusahan, anaknya nggak bisa minum susu, datang ke rumah saya kasih minyak goreng. Susu ya Bu ya. Nah ini Bu rumah saya Bu. Pemirsa catatan Olga, sekarang Ibu Nani sudah berada di rumah saya. Gimana Bu, senang ya Bu? Senang banget kalau Coba kalau Ibu nggak ketemu sama saya, Ibu belum tentu bisa main ke rumah saya. Iya. Ya kan? Berarti Ibu harus bersyukur sama Allah setiap pertemuan dengan saya. Mudah-mudahan banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ya Bu, Ibu bahagia hari ini? Bahagia kok. Senang sama Kak Olga? Senang Ya kan? Apa yang Ibu senang sama saya? ganteng orangnya. Kalau itu udah biasa Ibu ganteng. Baik insya Allah saya untuk menjadi orang yang baik terus. Sama lagi Bu. Nggak bisa ngomong. Gak bisa ngomong itu ngomong.
Jadi pemirsa catatan Olga pasti pengen tahu, katanya kurang gizi, harusnya udah bisa jalan tapi karena dia kurang gizi jadi suka lemes aja. Lemes aja gitu. Coba deh Mbak, maaf pelan-pelan tapi nangis. Saya jelas. Jadi buat informasi aja buat pemirsa catatan Olga bahwa Pak Adrian ini nggak bisa jalan. Jadi maksudnya umur segini harusnya udah bisa jalan, tapi karena dia kurang gizi, dia lemes, jadi jalan pun nggak bisa. Dia kurang gizi. Saya kurang bahagia. Ayo pemirsa catatan Olga, kita lihat ibu bikin susu seperti apa. Jadi pemirsa catatan Olga, kita tuh harus steril, harus bersih ya. Jadi kita harus rebus dulu supaya kuman atau bakterinya hilang dan nggak ada lagi di botol itu. Ini gimana ibu perasaannya hari ini ibu bisa menikmati rezeki yang saya kasih dengan saya belikan susu buat Pak Adrian. Iya, saya senang banget. Kalau enggak, saya nggak pernah melihat susu banyak itu kamu. Makasih banget ya, Olga. Jadi selama ini nggak pernah bisa beli susu lagi. Jadi berteman Mbak Nani dengan saya tapi katanya dokter gimana nggak minum yang bergizi-gizi atau makanan bergizi, insya Allah dia akan bisa jalan seperti anak-anak biasanya dia. Ya mudah-mudahan deh Mbak ya, kalau terus mau kasih makanan-makanan yang enak, ya makanan yang bergizi, mudah-mudahan dia bisa menikmati badannya dia jadi enak. Gimana ibu perasaannya hari ini ibu bisa menikmati rezeki yang saya kasih dengan saya belikan susu buat Pak Adrian. Saya senang banget. Kalau enggak, saya nggak pernah melihat susu banyak itu kamu. Makasih banget ya, Olga. Selama ini nggak pernah bisa beli susu lagi. Jadi pertemuan Mbak Nani dengan saya berkesan. Tapi kata dokter, gimana Mbak? Karena minum yang bergizi-gizi atau makanan bergizi, misalnya dia akan bisa jalan seperti anak-anak biasanya dia. Ya mudah-mudahan ya Mbak ya, kalau terus mau kasih makanan-makanan yang enak, makanan yang bergizi, mudah-mudahan dia bisa menikmati badannya dia jadi enak. Ini Madonna. Makasih banyak. Iya, membantu rumah tangga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa, belum? Pengen pun udah. Biasa, Mbak ini bisa nggak ngerti Mbak. Saya biasa yang langsung pengen. Diam saya, diam. Coba diam. Ya, kalau nggak bisa diam lagi saya pakai remote sambil diam. Panas gak tuh Mbak? Adem ya? Adem imbal. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya berbagi lagi kepada Ibu Nani ya dan kepada anaknya yang dikabarkan kurang gizi atau kurang makan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan ini satu anugerah buat saya dan juga buat Bu Nani bahwa hari ini dipertemukan ya. Ini karena Allah juga yang mempertemukan saya dengan Bu Nani. Pemirsa catatan Olga, sekali lagi jangan lupa untuk terus berbagi kepada orang-orang di sekeliling Anda ya. Jangan pernah lelah untuk membantu orang.
Karena hidup kita harus kita yang berbuat baik. Siapa lagi kalau bukan kita? Pemirsa catatan Olga, sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata dan perbuatan. Tapi yang pasti hari ini saya ingin memberikan rezeki lagi buat ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu dan anaknya. Sekecil rezeki yang Olga kasih, ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lihat kecilnya Olga ngasih ke Bu Nani, tapi lihat ketulusan hati Olga, keikhlasan hati Olga bahwa Olga ingin memberikan rezeki kepada siapapun. Ini mudah-mudahan bermanfaat, pegang. Dan ini juga saya mau kasih buat ibu dari Ibu Lina yang dari Palembang yang tinggal di Taiwan. Begitu luar biasa peduliannya dia kepada orang banyak, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ini amanahnya sudah saya kasih Bu Lina, ya. Sama-sama. Ini susunya bawa pulang buat anaknya, ya. Semoga Pak Adlan jadi anak yang sehat, Pak Adlan jadi anak yang sukses dan sayang sama keluarga dan ibu. Ya. Makasih banyak pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa Tuhan tak pernah tidur. Beliau selalu ada untuk hambanya yang tak pernah putus asa, yang selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus meminta dari orang lain. Karena akan selalu ada cerita indah di balik setiap perjuangan.